Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sikam Dia Siswinanci. Saya dari SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Saya pengampu ekonomi kelas 11 mengikuti kegiatan PPG angkatan yang ketiga tahun 2023 di Universitas Budi Utomo Malang. Semoga dengan adanya PPG ini bisa membawa keberkahan tujuan yang membangun untuk nusa dan bangsa kita. Semangat! Assalamualaikum Taruna-Taruni. Selamat pagi. Pagi. Oke. Lapor seluruh siswa Taruna Taruni kelas 15 siap mengikuti pembelajaran. Pimpin doa. Mulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di depan. Gerak. Selamat pagi. Salam selamat pagi. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat pagi yang beragama Nasrani, Taruna-Taruni. Ada yang beragama Nasrani, anak-anak? Alhamdulillah semuanya agamanya Islam ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Sebelum pembelajaran, Ibu tak lupa ingin mengabsen anak Ibu. Apa ada yang tidak masuk ya hari ini? Coba Taruna Ilham ada? Hadir Bu. Nikita. Siap, hadir Bu. Nirbita. Siap, hadir Bu. Anissa. Siap. Dirga. Siap. Jibril. Siap. Evan. Siap. Jody. Siap. Davin. Siap. Aaron. Siap. Saya lihat sangat menyenangkan, sangat sehat. Ayo. Sebelum materi kita buka, Ibu ingin tahu ya kesiapan kalian untuk kelas-kelasnya. Mungkin ada yang masih kotor atau belum dirapikan. Ayo coba Neta, dirapikan tasnya ya, dirapikan dulu. Ya. Hari ini tadi sudah ada piket anak-anak? Sudah. Bagus, saya lihat juga sudah bersih semuanya, sudah tertata rapi, duduknya juga sudah bagus. Terima kasih ya. Hari ini Ibu mau memberikan materi tentang APBN. Tapi sebelum materi APBN, Ibu ingin mengulas tentang materi minggu yang lalu, ya kan? Apa yang kamu ketahui tentang kebijakan moneter? Siapa yang tahu? Taruni Aisyah menjawab. Ya. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengatur pasukan uang yang beredar. Iya, bagus. Untuk menghangatkan pemikiran kita, Anissa sudah memberikan semangat. Kita kasih semangat. Ya. Sebelum materi kita buka, Ibu ingin mendengarkan lagu bersama-sama, menyanyikan lagu kebangsaan. Siapa yang memimpin salah satu? Siap. Minta tolong. Jin, Taruna mungkin. Majin, Taruna untuk Jin. Ya, siap sudah. Mari dalam adanya adalah kita menyanyi lagu Mas Malaysia. Itu kan dia semakan suara kehidupan depan kami mulai. Contoh suara. Ka. 1, 2, 3. Ka. 1, 2, 3, 4. Kami Taruna
Taruna Brawijaya berjuang belajar penuh sukacita, kobarkan semangat bela bangsa, Widya Wika Wigunayasa Taruna Brawijaya generasi harapan bangsa. Taruna Brawijaya kuat, cerdas, dan bersahaja. Taruna Brawijaya wujudkan Indonesia Jaya. Selesai. Bersama dulu. Terima kasih Taruna Ilham yang telah memberi pimpinan lagu Mars Taruna Brawijaya ya. Untuk hari ini kita menginjak yang kedua yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum menginjak APBN, Ibu mau bercerita dulu. Ya. 2 tahun yang lalu di negara kita itu semuanya ya, satu negara mengalami ujian yang sangat berat anak-anak taruna-taruni, yaitu adanya Covid, ya kan? Karena adanya Covid, siapa yang tahu, siapa yang bisa menceritakan apa yang kamu alami di waktu itu kalian masih SMP ya? Masih SMP. Pembelajarannya bagaimana anak-anak? Pakai daring semuanya, ya kan? Bisa keluar semua? Tidak, ya. Jadi semua pembelajaran di dalam rumah, karena kalau keluar itu juga sangat bahaya. Maka respon dari perekonomian negara kita bagaimana anak-anak? Siap. Ya, Taruna Ilham. Taruna Ilham juga. Karena terjadinya COVID itu ekonomi pada negara Indonesia mulai menurun. Iya, bagus sekali. Terutama dalam hal apa anak-anak? Taruna-taruni yang bisa kamu amati, yang bisa kamu rasakan. Apa? Karena saya menjawab. Iya. Dalam hal perdagangan misalnya, karena iya, bagus. perdagangan itu jadi sangat menurun karena kan kita masih dulu kebanyakan offline, jadi iya. belum ada jarang banget ada online, jadi perekonomian kita makin menurun. Iya, kita kasih semangat sama Ilham sama Taruni Anissa. Ya. Jadi perdagangan ekonomi kita itu sangat merosot, terutama perekonomian dalam sembako, ya kan? Kalau sembakonya aja sudah kesulitan. Dari pertama penghasilannya minimal mungkin 1 hari bisa 2 juta, itu merosot, ya kan? Merosot jadi mungkin berapa? Sekitar berapa? 700.000. Karena yang mau beli itu takut. Akhirnya muncul apa aja? Muncul perdagangan apa? Perdagangan online, ya, perdagangan online. Jadi semuanya pakai Gojek, pakai apa lagi? Grab. Lah dari itu semua kita alami sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun ya. Mulai tahun 2021, 22. Alhamdulillah kita 23 sudah sehat semua, semuanya sudah purna, penyakitnya sudah pergi. Maka dari pemerintah itu menganggarkan ya kebijakan. Makanya namanya itu APBN. Apa yang kamu ketahui tentang APBN dari situ? Siapa yang? Iya. APBN adalah rencana uang tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mengusulkan siapa? Siap. Nikita. Siap dari presiden. Dari presiden. Presiden mau cara mengusulnya bagaimana, Nana? Ya. Izin, ini izin jawab. Presiden mengusulkannya lewat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Iya, jadi dimusyawarahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Di daerah kalian bagaimana? Kediri bagaimana perekonomiannya? Dari mana rupanya? Dari Tulungagung bagaimana perekonomiannya? Dari mana rumahnya, Jibril? Kediri. Oh, dari Kediri berarti sama dengan saya, ya kan? Merasakan Bril ya. Dari mana, Ham? Jember. Dari Jember bagaimana perekonomiannya? Menurun Ibu. Oh, menurun. Dalam hal apa yang kamu lihat? Dari yang COVID kemarin karena penjualan juga Menurun? diperbatasi, jadi itu.
Iya, jadi semuanya mengalami ya, Kediri, Tulungagung, Jember. Taruna-taruni, materi yang kedua kita menginjak pendahuluan sudah kita lewati. Sekarang materi inti. Ya, dalam materi inti nanti itu Ibu menggunakan pembelajaran basic learning ya. Basic learning yang Ibu pakai nanti metodenya adalah ICT sama metode diskusi sama tanya jawab. Ya, dalam pembentukan nanti Ibu membentuk tiga kelompok ya. Satu kelompok 8 karena jumlahnya terbatas ya. Alhamdulillah sudah terbentuk kelompok yang bagus sekali, sudah rapi. Kalian memang dididik untuk melatih kedisiplinan, pembentukan, kerapian, tanggung jawab ya. Dalam penilaian ini nanti Ibu membuat konsep ya. Untuk penilaiannya Ibu menilainya dalam 3 tahap nanti anak-anak ya. 1 nilai sikap. Jadi sikap kedisiplinan kalian tadi sudah saya nilai, walaupun saya belum hafal namanya, tapi sudah saya lihat, oh anaknya rapi semua, disiplin semuanya, itu sudah penilaian. Yang kedua adalah nilai pengetahuan. Pengetahuan nanti kita buat diskusi itu ya. Jadi wawasan kalian tidak usah takut, tidak usah salah, semuanya kita belajar di sini ya. Itu nilai pengetahuan kalian. Untuk nilai keterampilan nanti saya bentuk kelompok, itu ditampilkan, dipresentasikan di depan. Jadi ada 3 nilai. Dalam 1 hari nanti untuk penilainya sudah ada 3 nilai. Tadi sudah kalian perhatikan tentang APBN. Nah sekarang Ibu mau memaparkan tentang apa itu APBN. Ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya nih, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Ibaratkan di keluargamu nih, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang ibumu buat di rumah. Tapi bedanya, kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 buah fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yuk ikut denganku, akan aku tunjukkan. Nah, sekarang kita sedang melihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, fungsi regulasi, di mana APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. APBN juga memiliki tujuan yang harus kamu ketahui. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Ini materi APBN sudah kalian saksikan semuanya. Bagaimana untuk video tadi? Sudah bisa terbayangkan semuanya anak-anak? Bagaimana sekarang keadaan kita di Indonesia yang kamu rasakan itu ya? Sudah ada apa saja yang kamu lihat dari gambar tadi? Pengertian
Pengertian dari APBN. Muncul ya fungsinya. Terus apa lagi? Penyusunannya atau mekanismenya. Mekanismenya itu nanti tergabung di dalam pengertiannya, ya kan? Pengertiannya tadi dari siapa, oleh siapa, dicatat oleh siapa. Ayo siapa yang bisa tadi? Yang menyusun siapa? Siap. Ya, Taruni. Siap. Izin. Taruni Riri izin jawab. Yang menyusun pemerintah atau presiden? Iya, yang menyusun adalah pemerintah atau presiden. Disusun bagaimana caranya? Siap. Taruni Anissa izin jawab. Iya. Menyusun APBN dalam bentuk nota keuangan. Iya, menyusun anggaran pendapatannya itu dalam nota keuangan. Ya, terus dicatat. Siapa yang mencatat tadi? Siap. Mohon izin Taruni kita izin jawab. Iya. Siap DPR. DPR. Jadi pemerintah dan presiden membuat anggaran. Yang di program tadi apa di situ gambarnya tadi ya? Jalan tol. Apa? Jalan tol? Jalan tol. Ilham menjawab jalan tol. Apalagi? Nah sekarang Ibu memberikan tugasnya tadi. Silahkan dibuka, dikerjakan per kelompok ya. Dikerjakan per kelompok. Tugas kelompoknya nanti dicari di sini ya. Ini nanti bisa ditempel. Nanti seperti kelompok apa tadi penerimaan ya atau pengertiannya kelompoknya apa kamu tempel, bawahnya dikasih keterangan, ditempel di papan ya. Nanti minta tolong Taruna Ilham di tengah ya mengambil di sini. Silakan. Nanti bentuk tular ya. Terus sudah silakan dikerjakan karena semuanya sudah pakai laptop HP ya. Sudah pakai HP bisa mencari informasi yang terbaru dari APBN itu lewat internet. Silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1? Dari materinya. Iya. Tugasnya yang kelompok 1 tadi bagaimana? Pengertian dan komponen. Nah, kelompok 1 silakan dicari di linknya, nanti dilihat pengertiannya apa saja silakan ditulis ya. Dikerjakan sesuai. Nah, kelompok 1 silakan dicari di linknya, nanti dilihat pengertiannya apa saja silakan ditulis ya. Dikerjakan sesuai. Kenapa? Bisa dikerjakan di sini ya. Ini catatan keuangan aku tulis ya. Jibril, kelompok 2 ya. Belum Mbak, Ibu. Alvina? Siapa masih mencari Bu? Oh iya, masih mencari. Ya, silakan dicari buku di buku IPS Ekonomi, nanti ditulis di sebelah sini ya. Kalau sudah selesai atau mau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bria ya. Kelompok 3. Siap. Ini fungsi dan tujuan. Masih Ibu Guru untuk kelompok dari kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dari tugas kami yaitu menjelaskan pengertian dari APBN. Yang pertama yaitu apa itu APBN? APBN sendiri itu merupakan singkatan yang mempunyai kepanjangan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, apa yang dimaksud APBN ini sendiri? Yang dimaksud APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPR. Nah, itu tuh kan karena dia per tahunan, jadi dia biasanya berlaku dari per tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Itu yang ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Rakyat. Seperti yang ditampilkan oleh kelompok kami, yang pertama di gambar tersebut ada gambar PNS. Ya, PNS sendiri digaji atau dibayar oleh pemerintah dan sudah diatur oleh presiden. Untuk di gambar sini termasuk
dalam pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya ada gambar yang ini ada gambar pasar, yaitu termasuk dalam pajak penghasilan. Itu dijelaskan di sini, yaitu pasar memiliki pajak yang jika harga semakin naik maka pajak ikut naik untuk fungsi stabilisasi. Jadi kemudian yang ketiga ada gambar tanah sendiri termasuk dalam komponen pajak penjualan barang mewah atau PBN atau PN. Dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan barang yang diproduksi dalam usahanya, seperti tanah sebagai contohnya. Dan yang terakhir ada rencana anggaran biaya dicatat oleh Presiden itu. Catatan anggaran. Dalam rencana catatan anggaran tersebut, rencana anggaran biaya dicatat oleh Presiden, kemudian akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, catatan anggaran ini dibuat jauh sebelum anggaran dikeluarkan. Jadi ada rencana yang akan dibuat untuk melakukan anggaran biaya Presiden ini. Nah, catatan anggaran ini jika disetujui maka ia akan bersangkutan dengan APBN yang baru, dan jika dia tidak disetujui maka akan dikaitkan dengan APBN lama Atau APBN tahun lalu. Ya. Ini hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau permasalahan, silahkan ditanyakan ke kelompok 1. Kelompok 2, taruna-taruni 1, 2, 3. Ya. Silahkan ditanyakan. Boleh secara umum? Mungkin ada yang masih belum mengerti apa Iya. pengertian APBN sebenarnya. Iya. Ya, taruna-taruni kelompok 2 sama 3. Ada yang mungkin masih belum mengerti tentang pajak barang mewah, atau kenapa bisa PNS ini menjadi salah satu Silakan tanya. komponen APBN? Siap, Ya. izin bertanya. Boleh dijelaskan kenapa PNS tadi merupakan salah satu Komponen APBN. ya? Jadi PNS ini kenapa bisa jadi salah satu komponen APBN? Karena PNS sendiri digaji dari pemerintah. Nah, pemerintah ini dapat uangnya dari mana? Dari pajak masyarakat. Jadi kita bayar pajak yang dimana uang itu dikelola oleh APBN dan disalurkan menjadi gajinya untuk pegawai negeri. Iya, betul ya. Jadi semuanya itu anggaran pendapatan belanja negara itu diuntukkan untuk seperti tadi PNS ya. PNS itu gajinya sudah dijelaskan oleh Anissa, bagus sekali, kita kasih semangat ya untuk kelompok 1. Pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi kelompok 2 mungkin ada yang merespon. Kelompok 2. Ibu mau mencoba dulu tanya, apa yang kamu ketahui tentang pengertian APBN? Dari kelompok 1, 2, 3 disebutkan tarunanya, taruni. Pengertian APBN secara garis besar tadi? Siap. Iya. Izin Taruni Riri izin jawab. Jadi APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Iya, anggaran pendapatan belanja negara. Bagus. Tujuannya untuk apa sekarang taruna-taruni? Siap. Iya. Siap, mohon izin Taruni kita izin jawab. Jadi tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadinya keseimbangan dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan dan meningkatkan produksi negara. Bagus. Lah sekarang fungsinya digunakan untuk apa? Tadi tujuannya sudah ketemu. Sekarang fungsinya untuk apa? Ya. Daftar yang akan saya jawab. Fungsinya adalah untuk otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Iya, bagus sekali. Jadi LKPD sudah kalian pelajari, sudah kita terapkan diskusi di depan. Terus sekarang Ibu mau mencoba. Tadi sudah dijabarkan oleh taruna-taruni. Silakan semuanya sudah pegang HP ya. Itu dibuka linknya kuis, kita bermain kuis. Nanti bisa mengecek sampai sejauh mana kemampuan kalian tentang pengertian APBN dan tujuannya, fungsinya, sama komponennya, jadi menganalisisnya. Silahkan dibuka nanti kelompok mana yang paling tinggi ya. Kelompok 1, 2, 3 silahkan kuisnya dibuka.
Ibu mau memberikan waktu 10 menit cukup? Ya. Nanti kuis sudah mulai, silakan dibuka. Kelompok 3 62.000. Ya, kita kasih semangat kepada kelompok 1. Ya. Sudah, hari ini kuis sudah kita praktekkan, pembelajaran sudah kita berikan ya, mulai dari tujuan pembelajaran yaitu pengertian APBN, tujuan, fungsi, sama komponennya kita sudah menganalisis ya. Refleksi yang kita dapat hari ini adalah kesimpulannya bahwa apa yang kamu ketahui tentang pengertian APBN tadi anak-anak? Anggaran, pendapatan, belanja negara. Tujuannya siapa? Untuk siapa? Menjadi pedoman. Jadi untuk kita semua kalau menganggarkan suatu usaha, ya kan? Terus fungsinya untuk apa? Otorisasi, stabilisasi, pengawasan, alokasi, terus apa lagi? Perencanaan. Iya. Komponennya apa saja tadi? Ada pendapatan dalam negeri, terus pendapatan perpajakan, sama luar negeri, sama surplus, sama biaya. Ya, bagus sekali, kesimpulan sudah kalian dapatkan. Silakan ditulis untuk minggu depan materi pembelajaran yang mau saya berikan ya. Nanti untuk PR di rumah belajar. Nomor 1 yaitu silakan ditulis ya. Persiapan minggu depan karena analisis sudah, jadi mempersiapkan kalian pelajari tentang analisis APBN 1. Silakan ditulis, dipersiapkan di pertemuan minggu kedua. 1. Analisis APBN. Yang kedua, jenis APBN. Yang ketiga, mekanismenya APBN. Yang keempat, pengaruhnya APBN. Ya. Sudah ditulis semuanya tugas yang diberikan Budia ya. Ya, jadi untuk minggu depan kalian itu mempersiapkan materi yang sudah kalian tulis. Jangan lupa dipelajari sebelum Budia masuk ke kelas kalian ya. Untuk hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Nanti dipimpin seperti biasa, dikondisikan oleh ketua kelas memimpin pembelajaran hari ini ya, dipimpin, dipersilahkan. Meja kursinya tolong dirapikan dulu anak-anak taruna-taruni. Duduk. Kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ya, pimpin doa, bubarkan. Bubarkan. Arah. Mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Bersyukur, mulai. Bersyukur, selesai. Istirahat, khidmat, gerak. Ya, sudah, karena pembelajaran sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran yang saya berikan hari ini. Saya ucapkan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu berpesan nanti hati-hati di jalan, jangan lupa sebelum keluar dari kelas dirapikan semuanya, kita berjabat tangan seperti biasa ya. Nanti tidak usah berjubel-jubel, silakan baris seperti biasa ya.